Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kalian juga udah pasti tahu gue pengen ngebahas apa. Dan bahkan teman-teman YouTuber gue udah bahas ini terlebih dahulu. Yap, seperti kalian tahu ya, ini lagi rame diperbincangkan di mana-mana gitu ya. Secara resmi OJK ya, atau di sini Satgas Waspada Investasi ataupun SWI, secara resmi ya, ini menemukan ada 13 entitas investasi tanpa izin. Dan juga di sini ada 71 pinjaman online ilegal. Oke, untuk pinjol ini gue nggak akan bahas, tapi lebih kepada 13 entitas investasi tanpa izin. Nah, seperti kalian lihat di sini ada lampirannya. Oke, nanti ada yang bilang, apaan nih berita hoax gitu ya, nggak bener. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, kalian bisa cek langsung. Dan ini ada lampirannya untuk yang daftar investasi saja yang kita buka ini di Agustus 2022. Oke, dan seperti ini tampilan untuk lampirannya ya. Nah, ini ada 13 entitas bisnis yang dinyatakan ilegal oleh OJK ataupun di sini SWI ya. Dan yang menariknya di sini yang akan kita bahas adalah nomor 12, yaitu P-Network Indonesia. Ya. Di sini tulisannya adalah penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin. Oke. Nah, kemarin teman-teman YouTuber gue udah ngebahas ya. Tapi ada 2 komentar inti ya, nanti juga akan gue bahas ya, yang menyatakan bahwa di sini kan tulisannya P-Network Indonesia. Mana ada P-Network Indonesia? Yang ada P-Network doang. Indonesia gimana? Nah, maksudnya masa di sini perlu dijelasin gitu ya. P-Network Indonesia ini adalah aplikasi yang digunakan oleh orang Indonesia. Kalian-kalian ini orang yang ada di Indonesia. Kalau P-Network Nigeria mungkin ganti tulisan P-Network Nigeria. Tapi intinya, utamanya adalah ini P-Network. Emang pertanyaannya gini lagi sama kalian. Emang ada berapa aplikasi P-Network? Emang P-Network ada P-Network selain P-Network yang digadang-gadang oleh core teamnya Nicholas, ya kan? Bahkan kalau kita buka Google Play, ini cuma ada P-Network, terus juga ada P-Browser. Cuma 2 aplikasi itu aja yang ada. Nah, udah jelas ini mengacu kepada aplikasi P-Network. Kata Indonesia di sini digunakan karena yang menggunakan adalah masyarakat Indonesia. Dan OJK ya, sebagai lembaga atau naungan dari negara Indonesia yang langsung mengacu kepada warga masyarakat Indonesia. Kan nggak mungkin tulisannya P-Network Nigeria terus dibatasin sama OJK, nggak kan? Tentunya OJK ataupun SWI di sini ya ingin melindungi kalian sebagai warga negara. Tapi kalau kalian masih tetap kekeh mau dalam tanda kutip mendapatkan Picoin itu dari aplikasi P-Network ya, kembali lagi kepada kalian. Nah, di sini penyelenggara mata uang digital ya, mata uang digital ya layaknya sebuah kripto. Ya, mata uang digital di sini adalah koin P atau Picoin ya, yang dihasilkan dari aplikasi P-Network. Tapi ada beberapa orang yang berkomentar, kita tidak berinvestasi, kita tidak setor dana, kita main gratisan untuk mendapatkan koinnya. Iya, emang bener sih kalian nggak setor dana. Investasi itu kata lainnya adalah penanaman modal ataupun uang ya dengan tujuan di kemudian hari itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, sebenarnya Picoin ini kan nantinya juga akan mendapatkan keuntungan, tapi masih jelas nggak ya? Nggak tahu deh, kalian yang nentuin sendiri. Nah, cuman kalau kalian tidak store dana, gue setuju. Kalian main gratisan, gue setuju. Yang kalian investasikan adalah kuota HP kalian. Iya dong, tiap hari kalian nonton iklan di aplikasinya. Kan udah jelas nih di sini ya. Iklan, ada tulisan iklannya. Ini bisa di nonaktifkan, tapi hanya untuk waktu 2 minggu aja. Jadi jelas di aplikasi P-Network ini ada iklannya. Kalian berinvestasi dari iklan ini ya, berharap nantinya koin P bisa listing, bisa ada di market, dan tentunya harganya kalau nggak salah ya digadang-gadang 4,3 miliar rupiah. Itu kan harapan kalian. Ya itu sama aja sebenarnya investasi. Tapi untuk saat ini memang gratisan. Dan investasi kalian memang cuma
nontonin iklan aja untuk memberikan sumbangsih kalian kepada core timnya Nicholas, seperti itu. Seperti yang gue bilang tadi ya, di sini OJK ataupun SWI ini ya hanya ingin melindungi kalian sebagai warga negara Indonesia, tentunya dalam berinvestasi ya. Di sini SWI senantiasa hadir melindungi masyarakat agar terhindar dari kegiatan keuangan yang tidak memiliki perizinan. Ya, jadi udah jelas ini tujuannya untuk melindungi kalian. Tapi kalau kalian nggak mau dilindungin, ya itu hak kalian, keputusan kalian sendiri. Tapi suatu saat nanti jika terjadi masalah, jangan ngadu ke OJK, oke? Dan di sini juga ya, perdagangan aset kripto tanpa izin. Di video gue sebelumnya itu gue nge-react pernyataan dari Pak Jerry Sambuaga dari Kementerian Perdagangan, yang memang juga ya senada lah sama OJK di sini. Tapi nanti tetap ujung-ujungnya para pionir ini ngeles terus gitu ya. Ngeles, menghindar gitu ya. Dan menurut gue di sini perdagangan aset ini terjadi adalah yaitu tadi barter ya. Barter sesama pionir. Nah, udah jelas itu juga menyalahi aturan. Sering gue bilang juga di video sebelumnya gue bilang ya, mata uang yang sah di Indonesia hanyalah rupiah gitu. Jadi kalau kalian menggunakan ya kripto apapun ataupun emas ataupun yang lainnya sebagai alat pembayaran, itu udah jelas ilegal dan kalian bisa-bisa dipidanakan gitu. Jadi kalian wajib hati-hati ya. Ini udah jelas perdagangan aset kripto di sini menurut gue lebih mengarah ke acu itu ya. Bahkan mau mengadakan ini ya, bikin P-Chain Mall dengan menggunakan Picoin di dalamnya ya. Jadi kalian transaksi di dalam aplikasi itu menggunakan Picoin. Padahal udah jelas di sini ya, nggak ada perizinannya di Indonesia. Oke, mungkin kalian bisa pakai VPN, bisa pakai yang lainnya untuk tetap akses. Tapi jelas di sini ya, tujuan utama OJK untuk melindungi kalian. Tapi kalau kalian masih bersikukuh, itu kembali lagi ke urusan kalian ya. Atau juga hingga saat ini, Picoin itu belum ada harganya, belum mainnet, bahkan listing di market manapun. Seperti kalian baca juga ya, kemarin-kemarin OJK juga mengeluarkan 383 untuk aset digital koin kripto yang legal. Nah, kalau nanti Picoin akhirnya pun listing di market, udah ada harganya, belum tentu juga secepat itu mereka bisa dikatakan legal di Indonesia. Karena tadi masih perlu untuk ya diverifikasi oleh Bapepti. Bahkan kayak token ASIC aja masih belum lolos hingga saat ini. Permasalahan lainnya ya seperti video gue sebelumnya, KYC bagi para orang yang udah nambang bertahun-tahun malah belum bisa KYC. Bahkan orang yang baru 1 bulan, 2 bulan join langsung bisa KYC. Ini kenapa gitu ya? Masalah internalnya sendiri di Pi Network sendiri itu udah banyak. Seperti ini juga ya. Belum juga dapat undangan KYC ya. Maaf, kami telah mencapai batas partisipasi saat ini. Wow, katanya canggih, tapi untuk masalah KYC aja masih belum kelar sampai saat ini. Nah, di sini juga ya, gue tadi sempat ngubek-ngubek gitu ya. Ini ada yang nge-share bahwasanya itu Pi Network itu sudah legal di luar sana ya, di California, bukan di Indonesia. Oke, beda negara nih ya. Nih, sampai melampirkan sebuah ini ya, Secretary of State di sini dari California. Sebenarnya menyatakan sebuah perusahaan itu legal, perusahaan ataupun yayasan ya, berbadan hukum ya, legal dan gak legal, gak cuma dilihat dari ini aja. Nih, jadi pas dia nge-share itu ada yang tadi share-sharean dari OJK, itu ya, investasi ilegal. Nah, habis itu dia nge-share juga nih di sini, Secretary of States ini dari California. Dan terlihat yang mendaftar di sini atas nama perusahaan Social Chain, INC ya. Terus yang mendaftarkan ini Cheng Diao Fan ya. Kalian juga tahu pasti dia siapa. Dan cuma di sini hanyalah sebuah arsip negara, akte pendirian sebuah perusahaan ataupun yayasan ataupun badan hukum lainnya. Tinggal kalian panggil ketemu notaris juga selesai kalau di Indonesia. Jadi kalau cuma melampirkan ini terus atasnya OJK kan jelas mana gitu ya. Nah, yang gue tahu juga Pi Network ini bakal banyak cabangnya ya.
ada mall, terus juga ada website edukasi ya, semacam Google Zoom Meeting juga ada gitu ya. Nah itu kan pasti ada izin-izinnya juga gitu. Nah jangan cuma melampirkan ini, mana izinnya untuk ya tadi ya, untuk melebarkan sayap, investasi dan yang lainnya. Terus juga kalau di Amerika, setahu gua kalau untuk aset kripto itu ada namanya sertifikat NFA. Kalian bisa cari juga. Harusnya dilampirin itu. Nanti kalau mau persiapan listing di market gitu ya. Jadi kalau cuma akte pendirian seperti ini nggak menjamin. Ya intinya ketika kalian buat perusahaan ya ini hal pertama yang digunakan sebagai arsip ya, didaftarkan ke Secretary of State ini ya. Tapi untuk selanjutnya mau buka usaha apa, bengkel mobil, motor, mau usaha minuman, makanan, izinnya mana gitu ya. Itu sih yang jadi pertanyaan. Terus juga nih untuk di P-Chain Mall ya, harga handphone Realme C31 380p. Mahal banget ya. Katanya 1 pi 4,3 miliar. Ini gimana gitu ya? Nah, ini udah jelas dari sini aja harganya kan belum ditentukan. Ya, jadi orang sembarangan aja tuh ya, mau masukin 1000 pi kayak satu handphone, mau 1 juta pi kayak ya jelas ini kan berdasarkan konsensus dari para pionir. Ya, ini udah jelas salah ya. Yang jelas kalau untuk menentukan harga sebuah aset kripto itu pakai ada 3 kalau tidak salah. Salah satu yang paling terkenal adalah ICO ya, ditentukan oleh para investor. Nah kalau pionir ini sebagai investor boleh, tapi dia mengeluarkan uang nih, investasi mereka mengeluarkan uang, bukan cuma kuota untuk nonton iklan. Mereka mengeluarkan uang untuk investasi awal aset Bitcoin ini. Kira-kira kalau dilempar ke market harganya berapa gitu. Bukan cuma omong-omong harganya segini dan banyak berita hoax lainnya. So mungkin itu aja untuk pembahasan dari OJK untuk P-Network Indonesia yang sebenarnya ya itulah P-Network gitu. Kenapa masih pada ngeles? Aku juga bingung ya. Mungkin karena terlalu pintar dan cerdas gitu ya. Mungkin otak gue belum sampai aja. Tapi kalau menurut gue, kalau Nicholas dan tim cerdas gitu ya, ikutin aja regulasi yang di Indonesia. Toh dia juga pasti bakal banyak dapat keuntungan dari orang Indonesia. Karena jumlah orang yang menggunakan aplikasi Bitcoin ini kan banyak di Indonesia. Ya dong. Jadi ikutin aja aturan yang di Indonesia. Kalau Nicholas ini pintar dan cerdas gitu. Tapi kalau emang cuma ya gitu, ya jelas gak mau ngikutin. Ya, akhirnya dirugikan siapa? Ya kalian sendiri ya. Itu aja. So, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.